Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab dengan perasaan khawatir, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh malaikat sangat ketakutan, mereka tidak tahu harus bagaimana. Dan aku mengingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah kepada alam semesta, karena itulah saya datang ke sini untuk bertabaruk dengan cinta Allah kepadamu." Rasulullah terdiam beberapa saat lalu berkata, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." "Wahai Muhammad, sesungguhnya neraka itu seperti lubang-lubang 7 tingkat. Jarak di antara satu lubang ke lubang yang lainnya adalah perjalanan 70 tahun, lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas." "Siapakah penghuni neraka itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah ditempatkan untuk orang-orang munafik, lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka, hingga sampai ke tingkatan neraka yang ke-6. Setelah itu Jibril terdiam cukup lama, karena penasaran Rasulullah bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka ke-7?" Jibril tidak menjawab sampai Rasulullah mendesaknya untuk menjawab pertanyaan itu. Akhirnya malaikat Jibril pun menjawab, "Umatmu wahai Muhammad, neraka ke-7 itu dihuni oleh para pelaku dosa dari umatmu yang sampai mati mereka tidak sempat bertaubat." Mendengar jawaban malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW jatuh pingsan tak sadarkan diri, lalu malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad dan menempatkannya di pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah sadar dan langsung menangis terisak-isak. Setelah itu Nabi Muhammad SAW langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah dengan isak tangisnya. Dengan suara pelan beliau membisikkan kata, "Ummati ya Rob, ummati, ummati." Rasulullah SAW terus bersujud kepada Allah dan tidak mengangkat kepalanya selama berhari-hari. Kecuali setiap kali Bilal mengumandangkan azan barulah beliau bangkit untuk menjadi imam, setelah itu beliau sujud kembali. Pada hari ketiga Abu Bakar menyadari hal itu, lalu beliau pergi ke rumah Rasulullah tetapi tidak ada jawaban dari sana. Lalu Abu Bakar menangis dan melangkah pulang. Di perjalanan ia bertemu dengan Umar bin Khattab lalu menceritakannya kepada Umar. Lalu Umar pun pergi ke rumah Rasulullah tetapi tetap tidak ada jawaban dari sana. Akhirnya mereka menceritakan hal itu kepada Fatimah putri Rasulullah. Mendengar itu Fatimah pun menuju ke rumah ayahandanya sambil mengucapkan salam. Mendengar suara putrinya beliau bangkit dari sujudnya dan langsung membukakan pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah yang melihat ayahandanya amat kurus dan pucat. Lalu Fatimah pun bertanya, "Wahai ayahanda, apa yang terjadi, mengapa engkau terlihat sangat sedih seperti ini?" Rasulullah kembali menangis dan berkata, "Wahai Fatimah, bagaimana ayahmu ini tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk neraka." Dalam satu riwayat juga dikatakan, kalau Rasulullah SAW mendirikan sholat taubat 1000 rakaat untuk menebus dosa-dosa umatnya. Wahai saudaraku, betapa besar cinta Rasulullah SAW kepada kita umatnya, cinta Nabi kepada kita melebihi daripada mencintai dirinya dan keluarganya. Sudahkah kita membalas cintanya Rasulullah? Kita yang melakukan dosa tapi Nabi kita yang melakukan taubat untuk dosa-dosa kita.